Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, hingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk hadir di kesempatan di forum yang penuh berkah ini, insyaallah. Dua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Babinsa, Pak Babin Katipmas, Ketua PPK Sumbersari, Komisioner Panwascam Sumbersari, PKD maupun Ketua dan jajaran PPS Kelurahan Tegal Gede, serta juga yang kami hormati dan kami banggakan warga kami, orang-orang yang terpilih ini ya, mengemban amanah dan tugas besar mengawal demokrasi Pilkada tahun 2024 ini. Rekan-rekan KPPS sekelurahan Tegal Gede, saya ucapkan selamat. Anda sudah terpilih, Anda sudah dilantik, dan silahkan mulai sekarang menyiapkan diri, menjaga diri, menjaga jari juga, ya kan? Karena kalau kemarin ASN yang dipelototi, kemudian penyelenggara yang diawasi, nah jenengan ini masuk bagian dari penyelenggara yang juga akan diawasi, bukan hanya oleh saya, tapi juga oleh seluruh masyarakat minimal sekelurahan Tegal Gede, dan bisa jadi juga warga masyarakat se-Kabupaten Jember ataupun se-Jawa Timur. Kenapa? Karena pilkada ini sebenarnya tugasnya lebih ringan daripada pileg. Ya, tugasnya lebih ringan. Kalau pileg kemarin ada 5 kartu ya. Kalau sekarang kan hanya pilkada, pilihan bupati dan pilihan gubernur aja, gitu loh, yang ada gitu kan ya. Sehingga harusnya tugasnya lebih ringan. Tapi tensi dan cuacanya itu lebih panas, makanya emosi kita itu harus betul-betul terjaga, ya. Mental kita juga harus betul-betul teruji, sehingga ketika ada bisi-bisi, ada omon-omon, ada kasak-kusuk ya tadi ya, itu selama tidak ada bukti yang nyata, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak perlu diperhatikan dengan serius. Dan yang terpenting tadi saya ingatkan, jarinya ini tolong betul-betul dijaga ya, makanya ini saya pegangi tangan saya, khawatirnya kemana-mana gitu kan. Saya ya jenengan itu kan harus dijaga semua gitu, jarinya itu. Karena apa? Ya berbahaya, bukan hanya masalah jari kita pada saat apa dan ngapain di dunia nyata, yang terpenting juga di dunia maya ya. Kadang kita terbawa emosi, kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Sebenarnya sih masalahnya mungkin bukan masalah pilkada awalnya, kita diskusi masalah sehari-hari, guyon-guyon ya kan, komunikasi biasa, apakah itu di sosial media ataupun di grup-grup WA ya kan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di grup WA itu apakah ada teman kita, saudara kita, ataukah mungkin ada saudara dan teman kita yang sebenarnya pada saat itu sedang mengawasi kita. Jadi pengawasnya sampean itu bukan hanya Panwascam, PKD dan PTPS ya. Karena nanti pada saat pelaksanaan di TPS itu ada PTPS yang ngawasi kinerjanya. Iya. Tapi yang ngawasi jenengan semua ada seluruh masyarakat se-Kabupaten Jember. Yang bisa melaporkan jenengan itu seluruh masyarakat se-Kabupaten Jember. Sehingga apa yang tadi telah disampaikan, mohon benar-benar diperhatikan. Apa yang nantinya akan disampaikan juga pada saat bimbingan teknis, mohon juga bisa benar-benar diresapi,
dimengerti, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena jenengan ini adalah 7 kali 14 ya TPS. Berapa itu jumlah? 98 orang-orang terpilih dari 9 ribuan penduduk Kelurahan Tegalgede ya. Dari 9 ribuan penduduk Kelurahan Tegalgede. Sehingga mohon betul-betul dipahami apa yang menjadi tupoksinya. Di Pileg tahun kemarin saya sudah sempat sampaikan kepada PPS ya. Dan ini juga mohon menjadi perhatian, yang kebetulan kami pada saat bersama 3 pilar itu melakukan patroli. Kami itu melakukan patroli itu hanya melihat di sisi jalan TPS, karena yang berwenang penuh di dalam TPS, lingkup TPS itu adalah panjenengan semua bersama PTPS-nya ya, bersama PTPS-nya. Kalau ada Pak Lurah tiba-tiba masuk ke situ, tidak dalam rangka nyoblos, tidak dalam apapun, ya tidak apa-apa, ditegur. Mohon maaf, Pak Lurah bukan warga Tegalgede. Ngapain ini mau masuk ke dalam TPS? Tidak apa-apa, gitu kan ya. Kami pun, saya bersama Babinsa, Babin Katimas juga sadar diri tentang hal itu. Sehingga kita hanya monitor dari luar untuk memastikan bahwa panjenengan semua bisa menjalankan amanah demokrasi ini dengan aman, dengan tenang, dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau ada ancaman, ada tekanan, ada gangguan dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan. Ya, bisa disampaikan baik kepada PTPS-nya, PKD-nya, PPS-nya, ataupun kepada kami selaku 3 pilar di Kelurahan Tegalgede ini. Karena kami pun juga ingin memastikan pelaksanaan pesta demokrasi ini tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa ketakutan ya. Namanya pesta, kita harus bergembira gitu kan ya, disambutnya dengan bergembira, sehingga para petugas ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, nantinya tinggal tugasnya apa dan bagaimana ya, BIMTEK pada saatnya nanti itu betul-betul dicermati dan betul-betul untuk dilaksanakan. Tadi saya sampaikan ada sedikit case lah ya, pileg kemarin itu apa? Terkait dengan pindah pilih. Dan selalu ini saya ingatkan kepada BPS. Nah, kebetulan ini kepada seluruh KPPS gitu. Karena di Kelurahan Tegalgede ini banyak rumah-rumah kos. Artinya ada banyak pendatang-pendatang yang tinggal di sini tapi belum berKTP Tegalgede. Ya, belum berKTP Tegalgede. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Barusan saya tanya ke Bu Ketua PPK bahwa batas untuk pindah pilih itu H-7 atau tanggal 20 November. Ya, itu batas pindah pilih dengan 4 kategori. Kategori pertama karena bencana alam, kategori kedua karena sakit atau ada perawatan di rumah sakit, kategori ketiga karena di penjara, kategori keempat karena ada pindah tugas. Betul ya Bu? Ada yang terlewat? Enggak, pas ya? Nah, pas. Ya, ada 4 kategori itu. Kalau misalnya ada pelajar, ada mahasiswa yang kemarin kos di sini, tentunya pasti banyak ya kan? Dia misalnya warga di Kabupaten Jember di luar Tegalgede, dia mungkin warga Jawa Timur di luar Kabupaten Jember, ya kan? Kemudian ingin coblos di salah satu TPS terdekat sini, tidak masuk DPTB, ya kan? Tambahan, maka itu tidak bisa lagi. Kejadian kemarin waktu itu, KPPS-nya bingung. Sing ditekoi Pak Lurah, ya apa nih Pak Lurah? Kewenangan itu ada di panjenengan semua. Gitu. Bukan di Lurah, bukan di Pak Babinsa, bukan di Pak Babin Katimas, di panjenengan semua terkait dengan pelaksanaan pencoblosan di TPS itu. Apabila sampean itu bingung, tanyanya kepada PPS berjenjangnya. PPS ke PPK, PPK KPU. Demikian juga ketika ada pelanggaran ya PTPS ke PKD, PKD ke Panwascam, Panwascam ke Bawaslu. Begitu. Bukannya saya tidak mau bantu gitu ya. Bukannya saya tidak mau bantu jawab. Nanti kalau saya jawab malah salah. Malah disalahkan gitu. Tidak ada kewenangan kita. Kecuali misalnya
panjenengan tiba-tiba ada yang mengancam, ya, ada yang mengganggu dan sebagainya. Nah, itu bisa koordinasi dengan kami. Kita juga akan melakukan monitoring lah ya, tapi di luar garis batas TPS. Ya, jarak-jarak 2 meter boleh ya, Bu ya. 1 meter gitu kan ya. Ya itu. Jadi misalnya, Pak Lurah tidak mau masuk ke TPS ya, bukannya tidak mau, karena itu tadi kita nanti melanggar batas teritorial, ya, melanggar batas kewenangan. Ketika kita memahami itu, ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan, oh ini kok tidak boleh saya belum pakai KTP. Apakah ada orang yang mindsetnya begitu? Ada, karena apa? 5 tahun yang lalu aturan itu diperbolehkan, betul ya? Lupa Bu, seingat saya begitu. Dulu boleh seluruh Indonesia hanya pakai KTP L dia bisa nyoblos di mana saja pada saat hari pencoblosan. Tapi sekarang hal itu sudah tidak boleh. Kenapa? Ada aturan terbaru. Itu ngeyel kadang. Kenapa? Dia ingin agar hak suaranya tetap bisa tersalurkan. Tapi kan aturan terus berubah. Cuma orangnya yang belum update diri gitu kan. Yang susah lagi ketika KPPS-nya juga nggak mau tahu. Nah, ini berat. Sehingga ketika pada saat ini sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, nanti mohon BPS juga disampaikan lagi di BIMTEK ya, ditekankan lagi, jangan sampai kejadian lagi. Ada KPPS, tanyanya ke saya lagi. Wah, ini binginannya waktu BIMTEK turun. Atau waktu saya ngasih sambutan lagi ngelamun ya. Gitu ya. Nah, ini salah satu case yang kemarin pileg ya, dan itu menjadi atensi saya memang sejak awal bahwa pasti pindah pilih ini menjadi persoalan di Tegal Gede. Kenapa? Karena ada begitu banyak rumah kos di sini. Tentu persoalannya salah satunya ada di situ. Nah, untuk hal-hal yang lainnya ya sama-sama dikoordinasikan. Tapi ya alhamdulillah hingga saat ini pelaksanaan mulai dari rekrutmen, persiapan, dan hingga saat ini pelaksanaan pilkada ini sudah berjalan dengan aman, lancar, damai, tidak ada kasak kusut, tidak ada berita-berita miring di Kelurahan Tegal Gede ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja sama, yang sudah saling menjaga, dan mohon jenengan 98 orang ini bisa tetap menjaga kondusivitas yang ada ini, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.